A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Ghafur, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat Allah kembali kita berjumpa di channel kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana kita akan kembali menelaah, ya, mempelajari, ya, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita agar kemudian, ya, mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang merupakan investasi terbaik, ya, bagi kita, bagi kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jadi memang anak soleh ini, ya, mendatangkan manfaat yang sangat besar, ya, bagi orang tuanya, baik di dunia maupun juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya, di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan ini seperti biasa kita akan kembali mendalami apa yang ditulis, ya, oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Alwan di dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, atau pendidikan anak di dalam Islam. Melanjutkan pembahasan tentang pendidikan akal, ya, di kesempatan kali tanggung jawab pendidikan akal, ya, di dalam kesempatan kali ini, ya, saya akan menyajikan, ya, ke hadapan sahabat iDream terkait dengan pembahasan mengenai bagaimana membendung, ya, fenomena pergaulan bebas di kalangan anak-anak muslim, ya. Jadi memang sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, pergaulan bebas ini, ya, sudah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan, ya, kalau di negara-negara yang mayoritas non muslim, ya, negara-negara barat terutama, ya, pergaulan bebas adalah sesuatu yang lumrah, yang sesuatu yang umum, ya, dan dianggap bukan sebuah persoalan. Padahal walaupun sebetulnya mendatangkan persoalan gitu. Tapi mereka menganggap itu bukan persoalan. Dan ini yang kemudian kita khawatirkan dan kita cegah jangan sampai terjadi, ya, di negara kita di mana mayoritas muslim menjadi mayoritas. Ya, sekuat tenaga, ya, sahabat iDream, dan ini bagian dari jihad kita, ya, bagaimana kita mencegah, ya, anggapan bahwa pergaulan bebas, bergaul secara bebas antara laki dan perempuan adalah hal yang dibolehkan, hal yang wajar. Nah, justru sebaliknya kita harus mengkampanyekan, ya, mewar-warkan, ya, memviralkan bahwa yang namanya, ya, pergaulan bebas adalah aib, ya, sesuatu yang harus dijauhi, ya, hal yang akan membuat mendatangkan rasa malu yang besar. Ya, istilah lain mungkin dari
dari pergaulan bebas ya, misalnya kumpul kebo ya kalau orang Betawi ya. Nah ini ya, jangan kemudian menjadi budaya di tengah masyarakat kita. Ya, kita harus tingkatkan kepedulian ya di lingkungan kita ya, terkait dengan mencegah fenomena ini. Ya. Jangan sampai kemudian masyarakat kita ya, masyarakat di tempat kita tinggal menganggap pergaulan bebas ini hal yang biasa. Laki dan perempuan berjalan bersama tanpa ikatan nikah, kumpul serumah itu biasa. Ini yang kita tidak inginkan. Ya, dari kita perjuangkan itu tidak terjadi, ya, fenomena ini tidak tidak merasuki, ya, tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, berbagai upaya kita lakukan. Ya, mulai dari sendi-sendi kepemimpinan ya negara kita. Ya. Harus diisi oleh orang-orang yang anti dengan pergaulan bebas, dan jangan sampai kemudian orang-orang yang menganggap pergaulan bebas itu biasa ya jadi pemimpin, jadi anggota dewan. Wah, bahaya ini ya. Ini musimnya akan ada pemilihan umum ya di tahun 2024. Inilah momen kita memilih pemimpin ya. Tandain ya pemimpin yang suka bergaul secara bebas ya, bahkan menganggap enteng perbuatan zina. Bahkan mungkin sering memfasilitasi perbuatan zina di lingkungannya. Jangan kita pilih ya. Nah, ini jihad kita nih ya. Nah, sebaiknya kita support, kita dukung mereka yang anti dengan pergaulan bebas. Kenapa? Biar anak-anak kita nanti terjaga, supaya nanti ya, tidak ada program-program yang kemudian mengarahkan kepada ya, maraknya pergaulan bebas di tengah anak-anak kita. Ini kalau orang yang suka bergaul bebas kemudian dia jadi pemimpin, ya nanti dibikin program tuh. Ya. Dan aspirasi yang dia dapat itu dibikin program-program untuk ya, acara-acara pergaulan bebas. Ini yang kita tidak mau. Ya. Karena ya di negara yang membebaskannya sekalipun, ya, dampak dari pergaulan bebas ini luar biasa merusak tatanan sosial, merusak harga diri, merendahkan manusia dan menimbulkan masalah-masalah yang kompleks dan rumit ya. Tapi anehnya di negara-negara barat ya bukannya dicegah ya, tapi dibiarkan. Mereka lebih senang mengobati daripada mencegah penyakit. Ya. Harusnya kan kalau orang logikanya normal, kalau di dalam pepatah masyarakat kita kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi ada negara-negara, fenomena-fenomena ya pemimpin-pemimpin yang lebih suka mengobati ya, masalah daripada kemudian mencegah masalah. Nah ini yang kita upayakan, bagaimana mencegah ya, membendung ya, fenomena pergaulan bebas ya di tengah pergaulan anak-anak kaum muslimin. Karena jelas ya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam surah Al-Furqan misalnya ayat yang ke-68 ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Itu bunyinya dia. Wa may yaf'al zalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Ada ini, jadi ini sepaket ya. Sepaket terhadap ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang imannya kepada Allah kuat, maka dia tidak akan berzina. Dia tidak akan membunuh. Ini orang-orang yang membunuh jiwa tanpa hak ya. Ini orang yang imannya diragukan. Imannya tidak benar. Imannya tidak benar. Termasuk orang yang berzina juga imannya tidak benar. Ada masalah dengan imannya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan bersih hatinya dari kemusyrikan, dari kesyirikan, maka dia tidak akan berani melakukan perbuatan zina sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Lebih dari itu sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32. Nah, ini ayat yang masyhur ya kalau berbicara zina ya ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Jangankan melakukannya ya,
bahkan mendekati perbuatan itu saja Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kita lihat jelas ya, wala yazun itu perbuatannya, jangan zina ya. Ya, kemudian ditambah lagi dan jangan dekati perbuatan yang mendekati zina. Jadi kalau ada yang fokusnya ke ayat ini saja, kan yang nggak boleh mendekati zina, zinanya boleh. Nah ini koplak ya kalau kata orang kampung saya. Karena ayat yang melarang perbuatan zina tegas ya dalam surah Al-Furqan ayat yang ke 68 ya. Jadi jelas larangannya. Nah, salah satu ya, perbuatan yang mendekatkan diri kepada perzinahan adalah pergaulan bebas. Pergaulan tanpa sekat antara lawan jenis yang bukan mahram. Ya, bahkan yang dengan mahram saja sebetulnya kan ada sekat-sekat juga kan. Ya anak juga nggak boleh sembarangan masuk ke kamar orang tua. Ya ada waktu-waktu terlarang. Dan kalau mau masuk di waktu itu harus mengetuk dulu, minta izin dulu. Nah, ini dalam rangka ini tadi mencegah mengarah kepada perbuatan zina. Karena fenomena insis ya atau hubungan seksual di sesama sedara juga sering kita dengar beritanya kan. Udah jelas ya ibu haram di zina digauli, ada juga kan. Ya, seksual antara ayah dengan saudara. Bahkan sanggup ya ada ayah yang memperkosa anaknya. Nah, itu dalam hari ini Islam sangat ketat ya. Sangat ketat begitu kan. Maka perbuatan-perbuatan ya yang mendekatkan manusia kepada perbuatan zina itu diharamkan. Nah, maka kalau berbicara hal itu ya pergaulan bebas juga diharamkan. Orang Islam diharamkan ya bergaul antar lawan jenis ya tanpa kemudian mematuhi rambu-rambu syariat. Ya, salah satu adalah larangan bercampur baur yaitu ikhtilat ya antara laki dan perempuan. Nah ini juga kemudian kita harus pahami ya sebagai sebuah ketentuan syariat yang harus kita jalankan demi mencegah atau menghindari diri kita dari perbuatan zina. Nah, karena itu kemudian ya perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah karena memang di hari ini ya ikhtilat ini menjadi sesuatu yang agak susah untuk dihindari. Ya. Ya, kita ke mall ada campur, ke pasar campur ya. Ke sekolah juga campur. Ya, alhamdulillah kalau yang sudah sekolahnya ya, terpisah ya antara laki dan perempuan kelasnya. Ya. Ya, kalaupun tidak bisa karena situasi dan kondisi ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap ya mencegah dari melebihi itu. Ya katakanlah kita kuliah ya di kampus ketemu ya tahanlah diri kita dari kemudian melakukan hal yang lebih dari itu ya beraninya ya bikin acara di luar perkuliahan ya yang isinya adalah percampuran antara laki dan perempuan ya. Dengan alasan acara pentas seni dan sebagainya ini yang kita minimalisir ya. Agar apa? Agar kita kemudian tidak terperangkap ke dalam dosa zina ya karena bicara dosa zina ini sahabat Edrim ya, bukan dosa yang kecil ya. Ini dosa besar ya bahkan dari zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ya. Ini sudah ditegaskan ya yang namanya zina itu adalah dosa besar ya. Yang dalam 10 Commandment itu ya 10 perintah dan larangan Tuhan ini salah satunya larangan berzina. Ini syariatnya dari Nabi Musa kan. Dan dilanjutkan kepada para nabi dan para rasul setelahnya bahkan sampai kepada Rasulullah SAW di mana Rasulullah menegaskan ya ketika berbicara ya dosa-dosa besar ya ini ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah ya dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka beliau mengatakan jangan engkau jadikan bagi Allah sekutu. Nah syirik ya jelas ya. Nah, kemudian dia bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, engkau membunuh anakmu yang dia makan bersamamu. Nah, ya, membunuh anak ya. Ini adalah dosa besar. Ya. Anak itu kan amanah, dibunuh. Nah, ini ya. Besar sekali dosanya. Kemudian dia bertanya lagi, terus apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menegaskan, "Tsumma antuzaniya bihalalati jarik." Ya. Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu. Lalu kemudian turunlah ya surah Al-Furqan ayat yang ke-68 tadi ya. Wala yaznun dan janganlah kalian berzina.
Jadi karena memang zina itu adalah dosa yang besar, perbuatan yang sangat terlarang ya. Dan kalau berbicara realita fakta agama yang ada di dunia ini, tidak ada satupun agama yang menyatakan perzinahan itu boleh. Belajar kan di kita ini ada 5 agama resmi ya. Islam, Protestan, Katolik, ya, Hindu, Buddha, ya, tambahlah satu kepercayaan Konghucu ya. Coba cek, nggak ada itu ya dibolehkan berzina, tidak ada. Maka aneh kalau kemudian ada agenda-agenda kegiatan-kegiatan yang kemudian mengarah kepada terbentuknya pergaulan bebas yang difasilitasi oleh negara misalnya. Ini jangan sampai terjadi gitu. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami ya, karena pada dasarnya ajaran Islam ya adalah ajaran yang konsepnya disebut sebagai maqasidus syariah. Jadi agama itu punya tujuan ya di dalam kehidupan manusia. Tujuannya adalah itu tadi ya, maqasid syariah ya, menjaga kehormatan jiwa, ya, agama, nasab, akal dan juga harta. Ya. Ini kemudian kita harus pahami. Oleh karena itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, nah, ini yang kemudian kita harus perjuangkan dan insya Allah ya menjadi bagian dari jihad kita ya, dalam kehidupan kita, bagaimana membendung ya terjadinya pergaulan bebas ya di tengah masyarakat kita. Nah, Syekh Dr. Abdullah Nasilwan ini dalam bukunya ini beliau menyajikan fakta-fakta sejarah ya, terkait dengan bagaimana upaya ya, mencegah ya, pergaulan bebas yang mengarah kepada perzinahan. Ini ada beberapa fakta yang beliau sajikan ya. Yang pertama, di dalam kitab Al-Islam ya, dalam kitab Al-Islam wa Salamul Alam, ya, Islam dan Kedamaian Universal ya, karya Said Qutb, disebutkan bahwa persentase jumlah pelajar wanita yang hamil di luar nikah ya, di sekolah-sekolah menengah di salah satu kota di Amerika ini mencapai 48%. Dulu ya, sekarang lebih banyak lagi. Ya, dan saya khawatir yaitu kemudian di tengah globalisasi informasi ya, bahwa kita mudah sekali mendapatkan informasi, mengakses berbagai hal ya. Kemudian ya, anak-anak muda kita sekarang ini ketularan pemikiran bebas mereka. Yang mirisnya ya ini baru-baru terjadi ya, ada anak sekolah ya, remaja putri yang kemudian melahirkan ketika ujian di sekolah ya. Ini lagi viral ya, lagi ujian tiba-tiba brojol bayi ya. Berarti kan udah hamil ya, padahal statusnya masih pelajar ya. Kemudian surat kabar Libanon ya, kata Syekh Dr. Abdullah Nasir Al-Uhud ya, edisi ke-650 mengungkapkan skandal seks yang terjadi di perguruan-perguruan tinggi di Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, skandal seks yang terjadi di perguruan tinggi dan tempat-tempat perkuliahan di Amerika terjadi di antara mahasiswa dan mahasiswi setiap tahunnya bertambah banyak. Ya, kemudian para mahasiswa mengadakan unjuk rasa di berbagai perguruan tinggi menuntut pergaulan bebas ya, dengan para gadis demi mendapatkan kepuasan hidup. Ini di Amerika nih. Kemudian mahasiswa di malam hari memasuki tempat-tempat tidur para mahasiswi dan juga melakukan pencurian celana dalam wanita, dan sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi telah berkecanduan seks yang mengerikan. Tidak diragukan lagi bahwa kehidupan modern saat ini ya di Amerika ya, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kenakalan di kalangan remaja. Bahkan di dalam surat kabar tersebut kata saya Dr. Abdullah Nasirwan ya, juga menyebutkan bahwa sensus yang dilakukan pada tahun sebelum majalah itu diterbitkan ya, bahwa 120.000 anak telah dilahirkan oleh para gadis lajang tanpa jalur pernikahan yang sah. Umur mereka rata-rata kurang dari 20 tahun, sementara itu kebanyakan dari mereka adalah para pelajar. Usia sekolah berarti kan. Sekarang ya lebih-lebih lagi. Ya, fenomena itu bukannya berkurang, malah bertambah. Ada sebuah dokumen dari kepolisian ya di wilayah di Amerika menyebutkan bahwa sebanyak 66 mahasiswa ya, dan mahasiswi telah melaksanakan liburan akhir pekan di Rhode Island
namun mereka tidak kembali ke kampusnya tetapi kembali ke penjara wilayah tersebut. Mereka ditangkap karena berperilaku mencurigakan, bahkan sebagian dari mereka dalam keadaan mabuk. Sebetulnya kalau kita mau browsing ya fenomena statistik terbaru dari pergaulan bebas yang terjadi di Amerika, di Eropa, ya di negara-negara Barat, ini luar biasa ya masifnya. Kemudian ada juga fakta yang ketiga disajikan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiruan ya, bahwa Josh Bellucci di dalam bukunya yang berjudul Revolusi Seksual yang menyebutkan bahwa pada tahun 1962 Kennedy menyatakan bahwa masa depan Amerika dalam bahaya. Ya, karena kebanyakan pembunuhnya telah tenggelam dalam syahwat yang tidak bisa diharapkan untuk memikul beban di pundaknya. Jadi John F. Kennedy aja udah menggambarkan begitu. Ya, pergaulan bebas itu ya, seks bebas itu kemudian melembahkan semangat ya, mereka untuk memikul beban sebagai warga negara yang baik begitu ya. Ya, pada tahun 1962 ya Khrushchev ya menyatakan sebagaimana diungkapkan oleh Kennedy bahwa masa depan negara Rusia juga dalam keadaan bahaya. Karena banyak dari pemudanya yang sudah tidak dapat dipercaya lagi karena mereka sudah tenggelam dalam pergaulan bebas. Ya. Will Durant mengatakan di dalam bukunya yang berjudul The Story of Philosophy, kami selalu menghadapi masalah yang pernah menggelisahkan hati Socrates, yaitu bagaimana kami mendapatkan petunjuk menuju moral alami yang menduduki hati nurani manusia yang tinggi yang pengaruhnya luar biasa terhadap manusia. Dan sesungguhnya kita telah menghancurkan urusan sosial kita dengan kerusakan yang gila ya. Jadi fenomena pergaulan bebas ya, seks bebas ini kemudian jelas-jelas ya sudah menghancurkan warisan sosial mulia ya, luhur para leluhur kita ya. Nenek moyang kita itu kan mewariskan nilai-nilai tradisi budaya yang baik begitu, tapi kemudian hancur. Apalagi berbicara Islam ya, Islam jelas ya mewariskan tatanan sosial ya yang memberikan kemaslahatan ya, itu bisa hancur ya dengan maraknya fenomena pergaulan bebas. Penemuan dan tersebar luasnya alat-alat pencegah kehamilan ya, atau alat kontrasepsi yang menjadi penyebab utama perubahan moral kita. Ya, pergaulan bebas ini semakin marak ketika kemudian adanya alat kontrasepsi, ya, baik yang dipakai laki-laki maupun perempuan. Dan sekarang itu levelnya makin canggih. Ada yang bentuknya tisu ya, jadi dibawa kemana-mana. Ini orang tua yang ini harus paham juga ya. Ada tuh jenis tisu yang memang digunakan untuk membersihkan itu ya sperma. Ya kalau udah dilap dengan itu tuh mati semua tuh. Ya. Si spermanya itu ya, tidak bisa kemudian hidup. Nah, ini harus dicek juga tes anak kita ya. Jangan-jangan anak-anak kita itu ada alat kontrasepsi ya. Apalagi sekarang kalau berbicara kondom ya, itu kan mudah sekali dibeli ya. Di minimarket ya, tersedia. Ya. Ya, diceklah ya tas-tas anak kita. Sini, Bapak lihat ya. Nah, kalau dia takut, kita curiga ya. Mari dia sekali-kali dirazia, ya, periksa. Ya. Jangan acuh, ya, jangan abai demi mencegah ini. Dan banyak lagi fakta-fakta ya yang sebetulnya miris lah ya, yang disajikan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiruan. Ini faktanya tahun 19 masih tahun 19 dan sekarang udah tahun 2000-an ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Nah, berbicara sejarah, bagaimana berbicara sejarah Islam ya, Syekh Dr. Abdullah Nasiruan mengatakan fakta sejarah menyebutkan, membuktikan bahwa umat Islam itu ya, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang mulia ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ali Imran ya, ayat yang ke-110 ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas.
kamu adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan ya, bagi manusia. Dan salah satu ya penyebabnya adalah karena ya, umat Islam dalam sejarahnya yang mampu mengendalikan itu tadi ya, fenomena menekan ya, fenomena pergaulan bebas. Islam begitu menjunjung tinggi ya, kehormatan wanita ya, sehingga kemudian melindungi mereka bagaimana agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang ujungnya adalah terlibat ke dalam perzinahan. Di dalam fakta-fakta sejarah ya itu menjadi kemuliaan bagi kaum muslimin. Nah, ini sebagaimana yang disebut ya, oleh Syekh Dr. Abdul Nasir Lukan, disebutkan oleh Zahid Al-Quthari dalam tulisannya ya, satu ketika salah seorang utusan dari duta dinasti Umayyah di negara Inggris menghadiri acara pertemuan dengan pembesar-pembesar kerajaan Inggris. Nah, salah seorang pejabat tingginya mengatakan, mengapa wanita-wanita timur ini, ya maksudnya kan Timur Tengah lah ya, negara-negara Muslim ya, mengapa wanita-wanita timur ini berbeda dengan wanita-wanita Barat? Nah, Timur kan tertutup ya kalau orang-orang Islam itu ya, bahkan pakai cadar ya, nggak sembarangan keluar rumah, harus ada mahram, itu pun kalau ada hajat yang mendesak, kalau nggak ada hajat ya di rumah aja ya. Kalau belajar ya pergaulan ya sesama perempuan saja ya, kalau mau ngaji sekolah ya, gurunya perempuan ya, begitu berbeda ya. Sementara di barat kan nggak begitu. Perempuannya jabrah gitu ya. Agresif gitu ya. Maka ya itu ditanya tuh ya sama pembesar-pembesar Inggris ya kepada utusan dinasti Umayyah ini. Jadi mengapa wanita-wanita timur ini berbeda dengan wanita-wanita barat? Ya, mereka dijauhkan dari laki-laki dan terhalang dari cahaya, maksudnya pakai itu ya, pakai niqab ya, atau pakai cadar gitu ya. Kemudian duta dari dinasti Umayyah ini menjawab dengan tegas, karena wanita-wanita kami di negara timur tidak menghendaki nantinya melahirkan anak yang bukan dari suami mereka. Kemudian malulah ya seorang yang bertanya tadi hingga tidak bisa berkata-kata lagi. Jadi sampai dibikin malu tuh. Dia pikir tadinya akan bisa memperbalukan orang Islam ya dengan bahasa, kalian ini kuno gitu ya, kalian ini nggak ikut perkembangan zaman, kalian ini terbelakang gitu ya. Itu kan dalam pikiran mereka kan begitu ya. Kita menjunjung nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh agama dari orang-orang tua kita, yang mereka sebut sebagai sebuah ketertinggalan ya. Maka disebut sebagai orang-orang konservatif gitu. Itu kan sebetulnya sebagai pelecehan ya. Tapi justru ya jawaban ini kan jelas ya. Ya kita nggak mau ya perempuan-perempuan kita kemudian melahirkan anak yang bukan dari suami, jadi perempuan murahan ya, sebagaimana fenomena di barat ya. Ya, saking murahnya ya di mana ya jadi gitu ya. Ya, dibayar berapapun oke, tidak dibayar pun tidak masalah. Yang penting cinta. Nah, itu yang terjadi. Ini yang kemudian kita tidak ingin terjadi di negara kita. Ya. Kita tidak ingin dialami oleh keturunan kita. Oleh karena itu ya disinilah ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah. Ya. Peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai guru, peran kita sebagai mungkin kerabat atau paman atau om ya, atau tante dari keponakan-keponakan kita, harus kita maksimalkan untuk bagaimana mencegah ya mereka ya, anak-anak muda kita ini terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang pada akhirnya kemudian ya, menyebabkan mereka jatuh ke dalam jurang perzinahan. Ya, kita upayakan sekuat tenaga semaksimal mungkin ya, apa yang bisa kita lakukan ya. Biarin misalnya dianggap kepo dengan urusan anak-anak saudara-saudaranya misalnya. Kalau om itu tuh suka ini ya, kepo, nanya kita mau kemana gini. Biarin aja. Toh tujuan kita adalah bagaimana menyelamatkan mereka. Bisa jadi mereka akan menyadarinya ketika mereka sudah
berumah tangga dan punya anak. Baru sadar, oh om dulu alhamdulillah ya dulu sering ditegur ya sama om, sama tante, sama paman, sama bibi ya. Kalau mau kemana-mana suka dicek dulu ya, kemana sama siapa dijaga betul. Ternyata ya, ini demi menjaga kita supaya tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Karena faktanya sahabat Edrim ini terutama untuk bagi remaja putri harus disadari ya. Lelaki ini ya, kalau berbicara laki-laki yang bisa kalian percaya ini bagi remaja putri ya. Cuman 2 di dunia ini ya. 1 bapak kalian. Yang kedua adalah suami kalian. Yang lainnya ya kalau bukan bapak dan suami ya, jangan dipercaya 100% ya. Ya, omongannya ya. Dia bilang saya cinta kamu ya, sehidup semati, saya akan tanggung jawab kalau terjadi kehamilan. Jangan dipercaya ya. Karena faktanya banyak sekali berita-berita hari ini di negara kita ya, yang memaparkan bagaimana anak-anak perempuan kita menjadi korban pembunuhan ya oleh lelaki yang menghamili mereka. Padahal dulu sebelum menghamili janjinya apa? Abang cinta, abang sayang. Ya. Kamu adalah cintaku belahan jiwaku. Bullshit ya. Maaf ya sahabat Edri. Jangan dipercaya ya. Begitu dapat kabar ya telat menstruasi atau kemudian dapat tes pack itu ternyata positif, ujung-ujungnya apa? Panik dan yang jadi korban ya si perempuannya dibunuh ya. Nah, ini kan harusnya jadi pelajaran ya bagi Anda ya para remaja putri yang belum menikah dan sekarang mungkin di masa-masa gitu ya, masa-masa diuji ya hormonnya gitu ya, hormon seksualnya, libido seksualnya ya oleh lelaki-lelaki ya yang tidak bertanggung jawab. Kalau laki-laki yang bertanggung jawab nggak akan ya, dia berani bawa Anda ke sana kemari lalu kemudian ya, sampai tega ya menzinahi ya. Karena zina itu adalah gerbang dari kesengsaraan ya, jadi Anda sebetulnya dibawa kepada kesengsaraan dengan perbuatan zina ini. Ya, kan Allah sebut ya wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, jalan yang buruk. Karena nanti akan muncul rentetan dan deretan masalah ya, akibat dari perzinahan itu. Ya, dia jangan bicara masalah jangan hanya ekonomi ya, masih yang lain tuh yang jadi masalah juga ya. Rasa takut begini begitu. Ya. Kalaupun bisa menikah ya setelah berzina itu tetap ya, akan timbul masalah. Ya, karena itu adalah satu perbuatan yang tidak diridhoi ya. Jadi jangan sampai pernikahan ya digerbangi dengan perzinahan. Karena itu adalah sebuah dosa besar ya, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah-masalah dalam rumah tangga ya. Ya tentu kita berharap semoga ya remaja muslim, remaja muslimat ya di negara kita Indonesia, wabil khusus ya di lingkungan keluarga sahabat Edrim sekalian adalah remaja-remaja yang Allah jaga ya kemaluan mereka dari perbuatan-perbuatan zina ya atau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. Ya kita minta kepada Allah semoga anak-anak remaja kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya dari perangkap-perangkap ya perzinahan yang dibuat oleh syaitan yang terkutuk. Demikian sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.